yaitu tentang ikatan kimia, ya. Oke, nah, oke, ikatan kimia itu merupakan, ya, sudah kita bilang, merupakan ikatan yang terjadi antar atom-atom, ya, antar atom-atom ketika dia akan membentuk molekul, ya. Atomnya bisa sama ataupun atomnya berlainan. Nah, setelah terbentuk molekul, maka bisa terjadi ikatan antar molekul. Nah, kalau terjadi ikatan antar molekul, maka dia akan membentuk sebuah benda atau zat, ya. Jadi kalau masih ingat di awal perkuliahan, saya ada bilang atom. Atom yang saya contohkan adalah H dan O. Nah, antara atom H dan O dia berikatan, maka dia akan membentuk molekul H2O, ya. Nah, antar molekul H2O, jadi antar molekul H2O yang banyak, ya, dia akan membentuk zat yang kita kenal namanya air. Nah, itu dia tahapannya, ya. Nah, ternyata ikatan antar atom ini itu bisa ada dua macam, ya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Apakah ikatannya ikatan ion atau ikatan kovalen, ya. Nah, elektron, ya, kalau ikatan ion itu terjadi jika, ya, elektron dari satu atom itu berpindah ke atom yang lain. Jadi ikatan antar atom, kalau ikatan ion ini antara satu atom, ya, dengan atom yang lain itu ada elektron yang berpindah. Nah, jadi sementara untuk ikatan kovalen di sini atomnya tidak berpindah ke satu atom, tetapi di sini ada 2, 4 atau 6 elektron yang dipakai bersama, ya. Jadi sini tidak pindah elektronnya dari satu atom ke atom yang lain, tapi masing-masing atom itu memakai bersama elektron yang ada. Jadi itu bedanya. Kalau ikatan ion dia pindah, ya, elektronnya diberikan dari satu atom ke atom yang lain. Tapi kalau ikatan kovalen dia tidak pindah, tapi dipakai bersama. Jadi ada satu elektron dari si A, dari atom yang satu, dari satu lagi elektron. Misalnya ini satu yang dua, ya, 2 elektron. Satu dari atom A, satu dari atom B. Nah, elektron yang kedua ini itu dipakai bersama. Tapi si A minjem si B punya, si B minjem si A punya. Nah, itu yang dikatakan 2, 4 atau 6 elektron yang dipakai bersama. Jadi kalau 6 berarti ada 3 pasang, 3 dari si A, 3 dari si B. Itu yang dikatakan pakai bersama, ya. Nah, yang menentukan apakah antar dua atom itu terjadi ikatan ion atau ikatan kovalen, ini ada 3 komponen, ya. Elektronegativitas, kemudian energi ionisasi, ya. Kalau masih ingat itu kan kita sudah cerita, ya, kemampuan untuk melepas elektron, aktivitas elektron, menarik atau mengikat elektron. Nah, itu dia, ya. Nah, dari ketiga komponen ini, ya, yang menentukan apakah ikatan yang terjadi ikatan ion atau ikatan kovalen, yang utama itu adalah elektronegativitas, ya, elektronegativitas yang utamanya, di mana elektronegativitas itu mencerminkan, ya, ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron di dalam molekul. Jadi dari 3, elektronegativitas, energi ionisasi, aktivitas elektron, maka elektronegativitas yang mempengaruhi itu apakah ikatan ion atau ikatan kovalen. Kalau energi ionisasi, ya, ketika dia bisa membentuk ion positif atau aktivitas elektron membentuk ion negatif, gitu, ya. Nah, yang mendasari, ya, salah satu yang mendasari ikatannya terbentuk apakah ikatan ion atau ikatan kovalen itu ada aturan Pauli, ya. Nah, di sini dia menyatakan, ya, harga mutlak dari selisih harga elektronegativitas A dan B, ya, jika dia lebih kecil dan lebih besar atau sama dengan 7, maka yang
semakin kecil. Ya. Nah, jadi ikatan ion, tadi ada ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, ikatan ion itu paling mungkin terjadi antara golongan 1A dengan 7A, golongan 1A dengan 6A, ya. Kemudian golongan 2A dengan 7A, kemudian golongan 2A dengan 6A. Inilah yang paling mungkin. Jadi nanti kalau golongan 1 dan golongan 2 ini dia cenderung akan melepaskan elektronnya ke golongan 7 ataupun golongan 6. Nah, ini dia. Inilah yang paling memungkinkan terbentuknya ikatan ion. Ya. Jadi antara golongan 1 dengan golongan 6 dan 7, golongan 2 dengan golongan 6 dan 7 juga. Ya. Nah, kita lihat ikatan ion. Nah, di ikatan ion kita mengenal namanya konsep Kossel, ya. Konsep Kossel yang menyatakan bahwa dalam membentuk senyawa, ya, dalam membentuk senyawa, semua atom cenderung untuk memperoleh struktur kulit elektron yang sama dengan struktur kulit elektron gas mulia yang paling dekat letaknya dengan atom tersebut di dalam daftar periodik. Jadi tujuannya membentuk ikatan ion, nanti ada melepaskan elektron atau menerima elektron, dia akan ingin mencapai struktur kulit elektron gas mulia. Nah, kita tahu ya, struktur kulit elektron gas mulia itu yang paling stabil, udah stabil, ya. Jadi udah penuh terisi semuanya, ya, kulitnya, ya. Nah, itu dia paling stabil, ya. Nah, di konsep Kossel ini kita mengenal namanya elektron valensi, ya. Ya, kalau kita bilang elektron yang berada paling luar, elektron valensi ini, ya, elektron yang berada paling luar pada tingkat energi tertinggi, ya. Nah, pembentukan senyawa antar atom biasanya terjadi, ya, akibat pengurangan atau penambahan elektron valensi pada atom yang bersangkutan. Jadi pada ikatan ion ini nanti kan ada perpindahan elektronnya, jadi dari yang satu atom ke atom yang lain. Tentu saja kalau dia terjadi pindah dari satu atom, berarti terjadi pengurangan, ya, pengurangan jumlah elektronnya, ya, elektron valensi, ya. Jadi berkuranglah jumlah elektron valensi di atom yang itu, tetapi di atom yang lain akan terjadi penambahan elektron valensi. Nah, itulah konsep Kossel ini, ya. Nah, ini dia struktur gas mulia yang ingin dicapai. Kita lihat, ya, konfigurasi elektron di kulit terluarnya semuanya, ya, SP-nya sudah penuh, ya. Nah, jadi kulit terluarnya itu, elektron terluarnya itu jumlahnya 8, kecuali helium 2. Makanya ini yang mau diturun. Makanya kita kenal istilah konfigurasinya duplet dan oktet. Nah, itu dia, ya. Jadi mau diinginkan bentuknya, konfigurasi elektron yang diinginkan seperti gas mulia ini. Itu dia. 2 duplet ataupun 8 oktet. Jadi kalau dia elektron valensinya tidak sampai 8, nah ini ada dua kemungkinan, apakah dia menerima atau dia melepaskan elektronnya. Itulah kalau di ikatan ion, ya. Nah, ketika dia melepas ataupun menarik elektron, dikenal prinsip efisiensi, ya. Nah, di prinsip efisiensi ini dinyatakan, ya, perbandingan elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima suatu unsur untuk mencapai struktur elektron gas mulia harus berdasarkan efisiensi. Jadi nggak suka-suka, ya, lepas elektronnya atau terima elektronnya, itu ada prinsip efisiensi yang harus dipatuhi. Contohnya berilium, ya, dia punya
dia punya proton juga 4 ya, sama ya, elektron 4 dan proton 4 ya. Nah, dia di kulit pertamanya itu akan ada 2 elektron. Ya, memang di kulit pertama kan isinya 2 elektron. Nah, di kulit keduanya itu kan sp ya. Nah, itu harusnya bisa diisi oleh 8 elektron. Nah, ternyata beryllium ini cuma punya 2 elektron, karena yang 2 di kulit pertama, di kulit kedua hanya berisi 2 elektron. Ya. Nah, kemudian, ini dia kan mau mencapai struktur gas mulia yang paling dekat dengan dia, ya. Nah, kalau kita lihat di daftar periodik ya, kita bisa lihat ya bahwa beryllium itu di golongan 2A, dia juga di periode 2 ya. Dia yang paling dekat dengan dia, gas mulia yang paling dekat dengan dia adalah helium atau neon, ya. Helium sebelumnya, neon sesudah dia, ya kan? Nah, jadi kalau dia mau mengikut ke neon tadi kan yang konfigurasinya sudah stabil juga ya, tapi kita lihat bahwa situ dia hanya ada 1 kulitnya ya, hanya berisi 2 elektron. Jadi apakah dia mau mengikut neon, helium atau neon? Neon yang mempunyai 10 elektron, 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua ya. Jadi mana yang mau diikutnya? Kalau dia mau mengikut helium, maka elektron terluarnya ini dia lepas. Kalau dia sudah lepaskan, maka kan dia tinggal elektronnya ada di kulit keduanya saja, pertamanya saja ya, 2 elektron ada di kulit pertama. Miriplah, samalah dengan helium. Tetapi kalau dia mau mengikut neon, struktur konfigurasi dari neon, maka dia harus menerima 6. Kenapa 6? Di kulit kedua ini hanya 2 elektron. Supaya sama dengan neon yang di kulit keduanya ada 8, maka dia harus menerima 6 elektron lagi. Nah, disinilah prinsip efisiensi itu dipakai. Apakah dia melepas 2 atau justru dia menerima 6? Nah, berdasarkan prinsip efisiensi, maka yang lebih kecil lah yang diambil, ya kan? Maka di sini berylliumnya itu akan cenderung melepaskan elektronnya. Dia akan cenderung melepaskan elektronnya, jadi dia berproton Be2 positif. Ini elektron yang berada di kulit terluarnya, elektron valensinya sudah dilepas sebanyak 2. Nah, itu dia. Nah, ketika dia, jadi ini di sekarang ya, beryllium 2 positif. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasi elektronnya sudah sama dengan helium, maka dia sudah stabil. Nah, itu dia. Jadi inilah dia cara bagaimana suatu atom itu apakah menerima ataupun melepas elektron. Jadi kalau di sini dia justru melepas, karena lebih sedikit yang dilepas daripada yang harus dia tarik 6, lebih banyak ya. Itu lebih banyak energi yang diperlukan ya kan. Nah, itu dia. Nah, kita lihat contoh berikutnya, oksigen ya. Oksigen itu punya 8 elektron ya. Jadi 2 ada di kulit pertama dan 6 ada di kulit kedua ya. Nah, sama dengan beryllium tadi ya, oksigen pun itu berada di antara helium dan neon juga ya. Jadi kalau kita lihat dia mengikuti helium ya, maka dia harus membuang 6 atau harus melepaskan 6 elektron yang ada di kulit keduanya. Dia lepas. Barulah sama dengan konfigurasi helium. Tetapi kalau dia mengikut neon ya, maka dia tinggal menerima 2, karena sini udah ada 6, di kulit keduanya ini udah ada 6. Supaya 8, dia hanya menerima 2. Nah, ini juga prinsip efisiensi. Dilepas 6 atau diterima 2. Ya, itu
tentu saja yang diterima yang lebih kecil ya, yang dilepas maupun yang diterima dia itu lihat mana yang lebih kecil. Ya, itu dia. Nah, karena di sini lebih kecil jumlah elektron yang diterima, maka yang terjadi adalah dia mengikut konfigurasi atom neon ya. Nah, ini dia. Jadi dia menerima 2 elektron lagi tambahannya. Nah, keadaannya sekarang konfigurasi elektronnya sudah stabil sama dengan konfigurasi elektron dari neon ya. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi harus dilihat apakah atom ini melepaskan elektron yang di kulit terluarnya atau di elektron valensinya, atau justru dia menerima. Nah, melepaskan dan menerimanya itu harus berdasarkan prinsip efisiensi. Mana yang lebih kecil itu yang terjadi. Ya, kalau di BE tadi ya, beryllium tadi, dia melepas ya, karena lebih kecil melepas ya daripada dia harus menerima. Tetapi di oksigen justru sebaliknya yang terjadi. Dia lebih bagus menerima karena lebih sedikit menerima daripada melepas. Nah, itu deh. Oke, nah itu tadi kalau satu atom ya. Nah, ini kita lihat bagaimana terbentuknya ikatan ionnya ya. Nah, ini kita ambil Na dan Cl. Na jumlah elektronnya itu ada 11 ya, maka di kulit pertama ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua itu ada 8, berarti sudah stabil ya 1 2. Nah, di kulit ketiga itu hanya 1 elektron ya. S itu kan bisa memuat 2 elektron ya. Ya, tapi yang terisi hanya 1. Nah, kemudian Cl jumlah elektronnya 17, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, dan di kulit ketiga hanya ada 7 ya. Nah, berdasarkan prinsip efisiensi tadi, maka si Na ini dia cenderung akan melepaskan 1 elektron ya, karena lebih sedikit. Jadi dia menjadi Na positif. Itulah asal kita suka menulis Na positif. Apa sih artinya kan gitu ya. Nah, itu artinya Na-nya telah melepaskan elektron keluarnya tadi. Nah, kemudian si Cl, nah dia ini akan cenderung menerima ya, karena dia udah 7. Untuk mencapai 8 dia membutuhkan 1. Maka dia cenderung akan menerima 1 elektron. Maka dibikin Cl negatif, dia akan menerima 1 elektron. Nah, ini kita lihat ya. Ini dia si natrium, ini si Cl-nya tadi ya. Nah, di elektron valensi di natrium itu 1. Nah, 1 ini dia akan berikan ke Cl. Ya, tadinya si Cl ya, atom Cl itu punya 7 elektron. Kemudian dipindahlah kemari sehingga sekarang setelah terjadi perpindahan, maka di kulit ketiga dari Cl itu sekarang dimuati oleh 8 elektron. Jadi udah stabil ya. Nah, itu dia. Jadi si elektron terluarnya dilepas ya dari Na1, diberikan ke Cl. Maka tadi dibilang kalau telah terjadi ikatan ion, yang satu terjadi pengurangan jumlah elektron, yang satunya terjadi penambahan jumlah elektron. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian, nah ini dia. Jadi sekarang antar Na dan Cl itu dia masing-masing elektronnya, elektron di Cl yang muterin di Cl. Elektron itu kan memutari inti atom ya kan. Jadi mutari elektron yang ada di sekeliling Na, dia akan mengelilingi Na-nya, kemudian Cl akan mengelilingi elektron yang ada di Cl mengelilingi inti atom Cl. Nah, yang membuat kenapa Na dan Cl bisa berikatan ya, ini dia. Masing-masing elektron mengorbit pada orbital masing-masing atom. Yang mengikat adalah gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Ya, jadi elektronnya udah dikasih, udah lepas. Yang di Na ngelilingi Na, elektron yang ada di Na mengelilingi inti Na, yang ada di Cl akan mengelilingi Cl. Ya,
Nah, yang membuat Na dan Cl ini bisa berikatan adalah gaya elektrostatis atau gaya kolom, mana F ya, gaya sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan jarak kuadrat. K-nya itu konstanta 9 kali 9 ke 9 nanometer kuadrat dibagi kolom kuadrat. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia. Kalau kita lihat, jadi inilah terjadi ikatan ion ya. Jadi pindah satu elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, kalau kita lihat berdasarkan aturan Pauli, ya, kalau kita lihat berdasarkan aturan Pauli, bahwa Na itu elektron negativitasnya 0,9, Cl itu 3, ya. Jadi kalau kita lihat selisihnya 2,1. Nah, berdasarkan aturan Pauling tadi, ya, saya sudah jelaskan bahwa dia jika lebih besar dari 1,7, maka yang terbentuk adalah ikatan ion. Di sini selisihnya adalah 2,1, berarti lebih besar dari 1,7, maka yang terbentuk adalah ikatan ion. Jadi ikatan ion ini kalau kita bisa lihat dari berdasarkan elektronegativitasnya ataupun berdasarkan jumlah elektronnya, ya. Jadi kalau elektronnya tadi Na cuma 1 di elektron valensinya, dia akan memberikan ke Cl yang butuh 1 supaya mencapai konfigurasi gas mulia, ya. Nah, ini dia. Saya kan udah bilang, kalau satu atom dengan satu atom yang lain berikatan, maka yang dibentuk adalah molekul. Nah, ini dia. Jadi di sini ada atom Na, kemudian ada Cl, ya. Nah, ini kenapa Na dibikin kecil, kemudian Cl dibikin gede, itu menggambarkan elektronegativitasnya. Jadi kalau tadi kan elektronegativitas dari Na 0,9, Cl 3,0, ya, itu dia. Jadi kenapa besar kecil itu berdasarkan elektronegativitas. Maka yang dibentuk adalah molekul NaCl, belum garamnya, ya. Tapi molekul NaCl ini saling berikatan lagi, ya, bergabung, maka dibentuklah benda atau zat yang disebut dengan garam atau NaCl. Jadi yang kita kenal garam itu sebenarnya kumpulan dari molekul-molekul NaCl. Sama dengan air tadi ya, H2O, air. Kita bilang air ya, H2O, air kan gitu. Sebenarnya air itu kumpulan dari molekul-molekul H2O. Jadi garamnya demikian juga, itu merupakan kumpulan dari molekul-molekul NaCl. Nah, berikutnya ikatan kovalen. Ya, kalau di ikatan ion tadi lepas elektronnya dikasih sama temannya, di kovalen nggak demikian ya. Kita lihat di ikatan kovalen kita mengenal konsep Lewis ya. Jadi dia menyatakan terbentuknya senyawa antar atom-atom adalah dengan saling meminjamkan atau saling memakai elektron, sehingga diperoleh struktur elektron gas ya, tetap yang dicapai tetap struktur elektron gas mulia yang udah stabil. Nah, jadi kulit terluarnya sudah dihuni oleh 8 elektron. Nah, itu dia. Jadi dia yang paling stabil ya, maka tetap dia diikutin ya. Nah, di konsep Lewis kita mengenal rumus biji elektron atau elektron kernel formula. Nah, di konsep Lewis ini lambang atom ya, atom apa? Jadi lambangnya ditulis ya. Kemudian setelah penulisan lambang itu kita tulis sekaligus jumlah elektron valensinya ya. Jadi lambangnya ditulis, lambang atomnya, unsur lambangnya misalnya nitrogen, gitu ya, N, oksigen, O. Nah, jadi lambang oksigennya ditulis sekaligus dituliskan dengan jumlah elektron valensinya, di mana satu elektron. Jadi kalau misalnya elektron jumlahnya 1, elektron valensinya 1, maka ada 1 titik. Kalau ada 2, maka ada 2 titik. Jadi setiap 1 titik itu menggambarkan 1 elektron.
rumus bijinya ya, karena dia rumus biji ini kan menggambarkan elektron valensi, elektron terluar. Jadi bisa aja kalau di golongan B itu kayaknya udah penuh gitu, di golongan yang kulit terluarnya, padahal di dalamnya belum penuh ya, maka di sini tidak teratur, struktur elektronnya tidak teratur. Kalau di golongan A itu ada setelah kulit pertama, kulit kedua, setelah kulit kedua penuh dulu baru kulit ketiga. Nah, di unsur golongan B ini tidak demikian, bisa aja di golongan kulit kedua belum penuh bisa langsung pindah ke kulit ketiga ya, maka disebut struktur elektron terluarnya tidak teratur ya, maka dia tidak bisa dituliskan rumus biji elektronnya ya. Nah, ini data rumus biji ya, biji elektron dari tulis. Jadi kalau helium hidrogen, jumlah elektron terluar atau elektron valensinya 1, maka digambarkan ada 1 titik. Tapi kalau untuk helium ada 2 elektron valensinya, ya udah 2 titik dibikin. Neon 8 elektron keluarnya ya kan, ada 8 titik. Kemudian kita ambil nitrogen 5 elektron valensinya ya, ada 5 titiknya. Karbon 4 elektron valensinya, maka ada 4 titiknya ya. Jadi biasanya golongan itu menggambarkan juga ya sekaligus jumlah elektron terluarnya. Jadi kalau golongan 1 elektron terluarnya 1, golongan 2 jumlah elektron terluarnya ada 2 titik ya, sehingga golongan 3 elektron terluarnya, elektron valensinya. Golongan 4 ada 6 elektron valensinya, kemudian 3 dengan 7 ada 7 elektron valensinya. Jadi Cl ya kan, kita bilang 17 ya kan, elektron tapi yang kalau di elektron Lewis ini ya, rumus biji ini hanya elektron terluar. Jadi kita bilang Cl 17 ya, 17 di kulit pertama, kulit kedua, pertama 2, kulit kedua 8, 10 ya kan. Nah, kulit ketiga ada 7. Elektron keluar ada 7 ya. Kalau dia di golongan 8 ini yang lebih stabil tadi ya, ada 8 elektron di kulit keluarnya, kecuali helium ada 2. Nah, kita lihat pembentukan ikatan kovalen ya. Ini kita lihat tadi hidrogen ya, elektron valensinya 1, Cl7. Nah, di sini bukan hidrogennya yang hidrogen cuma 1. Cl7 dikasih 3. Jadi kalau dia misalnya dia kasih hidrogennya memberikan elektronnya, dia jadi terbuka ya, protonnya nggak ada pelindungnya lagi, nggak ada elektronnya, jadi nggak bisa ya. Jadi antara H dan Cl itu nanti ada 1 ya, masing-masing mendonorkan 1, mengirimkan 1 elektronnya untuk berpasangan. Ya, yang merahnya ini dari H, yang birunya dari Cl. Nah, elektron yang 2 ini masing-masing make, si H-nya make, si Cl-nya juga make. Itu dia. Jadi sama-sama memakai. Nah, elektron yang ada di antara H dan Cl ini disebut dengan pasangan elektron pengikat. Sementara yang 3 pasang lagi yang ada pada Cl itu ya disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, itu dia kalau kita lihat berdasarkan elektronnya. Kalau kita lihat berdasarkan negativitasnya, kita lihat ya, elektron negativitas dari hidrogen itu 2,1, sementara Cl 3, jadi selisihnya 0,9. Ya, di bawah 1,7 ya, 0,9 lebih kecil dari 1,7, maka ikatan itu adalah ikatan kovalen, itu menurut aturan Pauli ya. Nah, kemudian antara H dan O, untuk H2O ya,
misalnya ada dua, tadi kan kita bilang di awal ya, ikatan kovalen ini harus saling meminjamkan ya. Jadi di sini kalau misalnya ini hanya cuma satu ya, berarti ada elektron valensinya satu, kemudian oksigennya ada 6 elektron valensinya. Nah, kita lihat di sini. Kalau si HCl tadi hanya cukup satu, kenapa? Karena Cl-nya udah 7 elektron valensinya. Jadi dia butuh cuma 1 elektron aja untuk saling meminjamkan ya. Tapi oksigen di sini itu elektron valensinya ada 6. Maka dia butuh 2 lagi kan supaya dia dapat konfigurasi elektron yang stabil tadi ya. Nah, jadi dia butuh 2, maka dia akan mengikat 2 hidrogen ya. Nah, ini dia. Ini berarti di sini ada 2 pasang ya, 2 pasang atau 4 elektron yang merupakan elektron pengikat ya. Nah, ini dia. Ada 2 pasang atau 4 elektron pengikat. Nah, kalau kita lihat dari elektron negativitasnya, isinya ya, ada 2,1 dengan 3,5, 1,4 ya. Dan 1,4 masih lebih kecil ya, masih lebih kecil dari 1,7 ya. Jadi yang terbentuk adalah ikatan kovalen juga ya. Nah, ini dia ikatan kovalen antara H2O tadi ya. Nah, ini tadi mekanismenya ya kan, H-nya ada 2. Kenapa harus 2? Karena O hanya 6 elektron valensinya, belum dapat konfigurasi untuk mendapatkan yang stabil itu kan 8. Jadi dia butuh 2 hidrogen, maka yang butuh adalah 2 hidrogen ya. Nah, ini dia. Inilah terbentuk ikatan kovalen antara H dengan O ya. Nah, jadi dia membentuk molekul H2O. Molekul H2O. Nah, antar molekul H2O barulah dibentuk zat yang namanya air. Ya, nanti kalau di sini yang mengikat satu molekul H2O dengan satu molekul H2O yang lain itu ada ikatan hidrogen ya, ada ikatan hidrogen, bukan terjadi ikatan secara langsung tapi ikatan hidrogen ya. Oke. Nah, di kovalen ini ya, ikatan kovalen yang saling meminjam ini itu kita kenal lagi ada namanya kovalen koordinat ya, kovalen koordinat, di mana pasangan elektron pengikat itu berasal dari salah satu atom pembentuk senyawa tersebut ya. Jadi kalau misalnya HCl kan, pasangan elektron pengikatnya itu yang satu berasal dari H, yang satu lagi berasal dari C ya kan. Nah, ini yang dikatakan kovalen koordinat, pasangan elektron pengikat tadi itu punya salah satu atomnya saja ya, salah satu atomnya saja. Oke, kita ambil contoh ion SO4 2 ya. Nah, ion S itu ya, konfigurasinya ini ya, S16 atom elektronnya. Kita ambil yang terluarnya ya, 3S. Oke, nih 3S2, 3P4 ya sebenarnya. Di P-nya itu kan bisa dibagi lagi ya, ada 3 ruang dia ya, PX, PY, PZ ya. Nah, kalau kita lihat ya, P-nya hanya dibunyi 4 elektron ya. Mula-mula kalau dia apa kan, dia posisinya satu-satu dulu diisi, kalau ada lebih balik lagi kan gitu ya. Jadi mula-mula di X-nya diisi elektron, Y-nya diisi elektron, Z-nya diisi, karena dia 4 maka diisilah di X-nya lagi ya. Jadi inilah konfigurasi elektron di S di kulit ketiga ya. Jadi ini kita gambarkan. Nah, ini jumlah elektron valensinya 6. Nah, ketika dia mendapatkan 2 elektron, maka dia menjadi stabil ya, karena jumlah elektron keluarnya jumlahnya 8 sekarang. Jadi udah berisi semua kan? P-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 2, PX 2, PY 2, PZ 2 ya. Jadi sudah berisi 2. Jadi kalau dituliskan jadi seperti ini dia. S kita kasih tanda 2 negatif, berarti dia telah
kalian. Yang satu-satu ini ya, elektron yang tidak berpasangan ini jadi berpasangan mereka. Jadi yang ada di Y dengan yang ada di Z ini menyatu. Masuk satu kamar, satu ruangan ya. Jadi posisinya sekarang gini. 2S2, 2B X2, 2BY, 2-nya 2 BZ, BZ ya. 2 BZ 0. Kosong dia. Tadi masih ada satu kan, sini kan. Jadi pindah ke kamar sebelah. Ini ada ruang kosong. Tidak ada elektron ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini terjadi pembentukan senyawa ya, senyawa antara S dengan O, jumlah O-nya ada 4, posisi masing-masing seperti ini ya, seperti ini, dimana satu ruangan itu dikosongkan ya, masing-masing O satu ruangan dikosongkan ya. Kalau kita lihat nih ya, berpasangannya ada 2, 3 ya, 2 di atas, samping, bawahnya ada 3 yang berpasangan, satu ruangan itu kosong. Nah, kemudian disinilah dia terjadi peminjamannya. Jadi nanti S-nya sudah stabil kan? Sudah 8 elektron valensinya, sudah stabil. Tetapi si oksigen dia belum stabil. Elektron valensinya masih 6. Dia pinjam sama S. Dia meminjam sama S supaya tetap konfigurasi 8-nya bisa didapat. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, O-nya nanti dia akan meminjam dari S2, langsung 2, bukan satu-satu. Tadi kalau kovalen biasa, itu satu dari yang si A-nya, satu dari yang si B-nya pakai bersama, ya. Nah, ini memang dipakai bersama, S-nya tetap pakai, ya, tetap pakai S-nya, O-nya juga pakai, tapi pasangan elektron pengikatnya itu semuanya berasal dari S. Jadi O tidak menyumbangkan elektronnya lagi. O hanya meminjam. Tidak menyumbangkan, tapi hanya meminjam elektron dari S. Ya, ini untuk yang satu. Jadi keempatnya itu masing-masing meminjam 2 elektron dari S. Sehingga elektron di S maupun di O itu sekarang semuanya sudah mengikuti aturan oktet. 8 elektron yang berada di kulit terluarnya. Nah, itu ya. Jadi di sini S tidak meminjam elektron dari O, tapi O meminjam dari si S. Nah, itu dia. Jadi pasangan elektron pengikatnya itu asalnya hanya dari S, O-nya tidak. Nah, inilah struktur elektron yang ada pada di SO42 negatif, ya. Jadi yang harus diingat, Jadi yang harus diingat ya, Jadi yang harus diingat bahwa ikatan kovalen maupun kovalen koordinat dia akan mengikut aturan oktet ataupun duplet ya. Nah, itu dia harus diikutnya ya. Jadi dia bisa meminjam ya, jadi dia tetap ikut aturan itu ya. Jadi kecuali walaupun nanti kalau kalian baca-baca di buku-buku yang lain ya, ada beberapa senyawa ya, tujuan dibentuknya senyawa ini kan dia menjadi stabil ya, menjadi stabil. Nah, ada beberapa senyawa yang dia pembentukannya itu tidak mengikuti aturan duplet ataupun oktet ini ya. Jadi kan dia maksimal dia punya 8 ya, elektron terluar, 8 elektron valensia. Tetapi ada beberapa yang tidak sampai, atau ada yang lebih ya. Ada yang lebih, misalnya PCl ya, PCl 5, nanti O-nya itu ikut aturan oktet ya. Jadi nanti O-nya akan mengikut aturan oktet, tetapi untuk Cl P-nya itu tidak mengikut aturan oktet lagi. Nggak ditahu oktetnya tidak, mana tidak dia, karena
mengelilingi dia itu ada 10 elektron. 10 elektron. Sementara Cl-nya pas. Tadinya dia 7 tambah 1 pinjam dari P. P itu kan elektron valensinya, elektron keluarnya ada 5. Ya, jadi bisa dipinjam. Tinggal lagi ketika dia membentuk Cl5 itu dia bisa membentuk senyawa yang stabil. Nah, itu dia ya. Tetapi berarti dia ada beberapa yang pengecualian dan penyimpangan. Nggak bisa kita pastikan harus, tapi kebanyakan senyawa-senyawa itu akan mengikuti aturan oktet ataupun duplet tadi. Kebanyakan. Jadi kalau misalnya kalian baca buku, mungkin nanti BF7, B-nya bu nggak jadi 8, jadi cuma 6. Nah itu dia, itu ada pengecualian ya. Jadi kalau kalian baca buku nanti ada beberapa pengecualian. Nah, jadi nggak harus, tapi kebanyakan dia akan mengikut aturan oktet ataupun duplet ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan kepolaran senyawa. Perbedaan harga elektronegativitas itu akan menimbulkan perbedaan gaya tarik terhadap elektron pengikat yang mengorbit pada kedua atom. Jadi kalau dia kovalen ya, nah, ada elektron pengikat. Nah, elektron pengikat ini itu akan mengitari pasangan elektron pengikat, dia akan mengitari kedua atom. Kalau dia ikatan ion, dia hanya muter di sendiri-sendiri ya. Elektron Na yang mengelilingi Na, elektron Cl yang mengelilingi Cl. Tapi kalau untuk yang kovalen, pasangan elektron pengikat itu akan mengikat ya, mengitari ya, mereka berpasangan, dia akan mengitari kedua atom yang diikat. Makanya yang mengikatnya elektron pengikat. Jadi dia mengitari kedua atom tersebut. Nah, lamanya atau kerapatan elektron orbit akan lebih besar pada atom yang mempunyai elektronegativitas yang lebih tinggi. Jadi kalau ada harga elektronegativitas yang lebih tinggi, pasangan elektron itu akan lebih lama berada di sekitaran atom yang mempunyai elektronegativitas yang lebih tinggi. Nah, perbedaan kerapatan elektron ini itulah yang dinamakan kepolaran atau ketutupan. Ya. Jadi, atom yang mempunyai elektronegativitas tinggi, maka elektronnya lebih rapat atau lebih sering berada di sekitaran dia, inilah yang menjadi kutub negatif. Jadi, pasangan elektron itu akan berada lebih sering, lebih lama di atom yang mempunyai elektronegativitas yang lebih tinggi. Ya, makanya dia disebut kutub negatif. Sementara atom yang mempunyai elektronegativitas yang rendah, itu kerapatan elektronnya rendah, dia agak sebentar saja mengelilingi atom yang mempunyai elektronegativitas yang lebih rendah, ya, sehingga dia disebut dengan kutub positif. Nah, ini kita lihat ya. H dengan Cl ya, kalau harga elektronegativitas H 2,1, Cl 3. Makanya tadi dibilang ada yang kecil, ada yang besar, ini menggambarkan elektronegativitasnya ya. Jadi kalau selisihnya kita lihat 0,9 berarti dalam kovalen. Nah, ini di antara kedua ini kan ada pasangan elektron. Pasangan elektron itu tidak hanya mengitari yang Cl, dia mengitari dua-dua. Jadi dia muter di H, pasangan elektron dia nggak muter habis, tapi dia muter gini. Nah, muter. Makanya disebut elektron pengikat. Dia mengikat H dengan Cl. Ini dia muter ya. Nah, kenapa makanya dibilang yang mempunyai elektronegativitas lebih tinggi, di pasangan elektron ini akan lebih lama berada di yang mempunyai elektronegativitas lebih tinggi. Kita lihat di sini. Kalau dia muter di Cl, karena ukuran elektronegativitasnya lebih tinggi di Cl, maka dia akan lebih lama muter. Tetapi kalau dia muter ke H, ya di mana elektronegativitasnya lebih rendah,
selisihnya 1,4, yang masih lebih kecil dari 1,7 berarti kovalennya. Itu juga muter, pasangan elektronnya muter. Yang satu muter kemari gini kan. Nah, yang ini itu juga muter, ngelilingi H, ngelilingi O. Nah, itu dia. Jadi karena O-nya lebih besar, harga elektronegativitas, maka pasangan elektron itu akan lebih lama berada di sekitaran muternya, lebih lama muternya kan, baru dia muter lagi di A. Makanya yang hanya positif, kutub positif, O-nya kutub negatif ya. Ini boleh dikatakan tingkat kepolaran kutub positif, kutub negatifnya ini ya. Itu tingkat kepolaran senyawa bergantung pada selisih nilai elektronegativitas dari atom-atomnya ya. H2O H2O itu akan lebih polar daripada Cl. Kenapa? H2O selisih elektronegativitasnya 1,4, sementara HCl 0,9 ya, maka dia lebih polar H2O dibandingkan dengan HCl karena lebih besar harga elektronegativitasnya ya. Nah, penggolongan senyawa kovalen berdasarkan kepolarannya ya, jadi bisa dibagi senyawa kovalen itu bisa kovalen non-polar dan kovalen polar. Kovalen non-polar itu dibagi lagi menjadi non-polar murni, di mana dia dibentuk oleh atom-atom yang sama ya, diatomik sejenis, sehingga tidak ada perbedaan ke elektronegativitas. Contohnya H2O, H2O2. Jadi atom yang berikatan tuh sama-sama H, sama-sama O. Selisihnya nggak ada kan? No, ya. Nah, ini dia. Jadi ini dikatakan non-polar murni atau non-polar tidak murni. Perbedaan harga elektronegativitasnya sangat kecil sekali, atau karena bentuk geometris dari molekulnya ya, jadi CH4. Nah, ini dia bentuk geometrisnya C-nya. Nah, ini dia. Kayaknya kalau kita lihat ya, seolah-olah dikelilingi hanya kan, C-nya dikelilingi oleh H. Nah, inilah yang membentuk. Ada harga elektronegativitasnya, ada 0,4, kecil sekali ya. Dan dia kecil, kemudian ini bentuk geometris ini seperti menutup ya, sehingga tidak nampak antara kutub positif, kutub negatifnya, di mana kutub negatifnya tertutup, maka disebut dengan non-polar akibat bentuk geometris dari molekulnya. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian senyawa kovalen polar. Di sini dia mempunyai selisih elektronegativitas yang cukup besar, tetapi lebih kecil dari harga elektronegativitas senyawa ion. Ya, jadi lebih kecil dari 1,7. Ini besar ya, seperti H2O tadi ya. 1,4 ya. 1,4 tadi kan. Ini dia. 1,4 H2O ya. Dia lebih besar tapi tidak lebih dari 1,7, karena kalau ada 1,7 yang terbentuk adalah ikatan ion. Oke, habis kuliah kita ya. Sorry, ini hari agak cepat saya bikin. Nah, sebelum kita kuis, ini baru masuk deh. Apa-apa. Sebelum kita kuis, buka dulu kayak seperti biasa, buka dulu lah muka